Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Chamber. Kita sampai pada bagian barisan geometri. Ini halaman 41 ya. Nah, untuk pembahasan yang lain gunakan playlist ini ya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan teruntut. Linknya ada di kolom deskripsi, silahkan dicek. Barisan geometri, melipat kertas. Ya, ini contohnya kertas ya, akan kita lipat-lipat ya. Nah, ini asal aja di kertas ya. Siapkan kertas berbentuk persegi panjang. Nah, ini kertas bekas berbentuk persegi panjang ya, yang masih utuh mana, ini aja enggak apa-apa ya. Ini kertas ya. Siapkan kertas berbentuk persegi panjang, lalu bereksplorasi melipat kertas beberapa kali. Jika kertas dilipat satu kali seperti pada gambar 24, maka kertas akan terbagi menjadi dua bagian yang sama besar ya. Jadi kalau kertas ini kita lipat sekali ya, maka akan ada dua bagian yang sama besar. Ini sama besar dengan ini bagiannya ya. Lanjutkan melipat kertas sebanyak beberapa kali, lalu tuliskan jumlah bagian yang sama besar ya. Jadi kalau dilipat sekali ya, dilipat sekali, maka ada dua bagian yang sama besar ya. Kalau dilipat lagi dua kali, berarti dilipat dua kali ya, maka ada empat bagian yang sama besar sebesar ini ya. Ada empat bagian yang sama besar, 1, 2, 3, 4 ya. Kan ada empat bagian yang sama besar. Kalau kita lipat lagi ya, ini 1, 2, 2 kali. Kalau kita lipat 3 kali ya, maka ada 8 bagian yang sama besar ya, besarnya sebesar ini ya. Kalian bisa coba juga. Ada 8 bagian yang sama besar. Ini kalau kita hitung ada 8 bagian yang sama besar kecil-kecil, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dilipat 4 kali ya, nanti kalau dihitung ada 16 bagian yang sebesar ini ya, 16 bagian. Oke. Temukan cara melipat kertas yang berbeda. Bagaimana dengan jumlah bagian sama besar yang dibentuk? Apakah sama dengan pada tabel? Iya, sama saja ya, bentuknya aja yang berbeda ya, bentuknya saja yang berbeda. Asal kita temukan cara ya. Ini segi 4 ya, segi 4 beraturan misalnya ya. Nah, tapi ya dari awal harus simetris ya, atau mungkin tadi yang seperti ini, sekarang kita lipatnya seperti ini dulu. Nah, tetap dua bagian yang sama panjang, hanya bentuknya saja yang berbeda ya. Nah, tapi kalau kita mau melipat diagonal ya, itu lebih susah. Bentuknya harus persegi ya. Kita lanjutkan. Apakah banyak bagian yang sama besar pada lipatan kertas berbentuk barisan bilangan? Iya. Cuman barisannya barisan apa? Aturan apa yang terdapat pada barisan berikut ya? Setiap tahap dikalikan 2 ya. Jadi setiap tahap ya, ini kali 2, dari sini ke sini kali 2, dari sini ke sini tak kali 2 ya. Setiap tahap dikalikan 2 dikalikan. Operasi hitung apa yang ada pada suku-suku baringan operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas? Tentunya barisan geometri ya. Geometri. Nah, jadi di sini kali 2. Kali 2, kali 2, nanti pasti 16. Nanti kalau ada lagi kali 2, nanti akan 32. Nanti kali 2 dan seterusnya ya. Di sini akan menjadi 64 dan seterusnya. Nah, ayo amati rasio
Ya, ini dinamakan suku pertama, di sini suku kedua, di sini suku ketiga, ini adalah suku keempat, suku kelima, suku keenam dan seterusnya. Ya, sampai seterusnya ke sini nanti adalah suku ke N, kan gitu ya. Suku kedua bagi suku ke satu, suku kedua adalah 4, 4 dibagi suku ke satu adalah 2, 4 bagi 2 adalah 2. Suku ketiga bagi suku kedua, suku ketiga adalah 8, 8 dibagi suku kedua adalah 4, hasilnya 2. Suku keempat, ya, suku keempat adalah 16, 16 suku ketiga adalah 8, kalau dibagi hasilnya 2. Nah, hasil bagi ini, ya, ini kita menyebutnya rasio. Ya, simbolnya adalah R, rasio. Apakah rasio di antara kedua suku berdekatan selalu sama? Iya, selalu sama. Suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan, ya, disebut barisan geometri. Rasio pada barisan geometri dilambangkan R seperti yang telah diuraikan di atas. Untuk mencari rasio dapat dengan membagi dua suku berurutan, ya. Dan demikian dapat tuliskan R adalah bisa U2 bagi U1, bisa U3 bagi U2, bisa U4 bagi U3 dan seterusnya. Ya. Secara umum, ya, R dirumuskan UN dibagi UN-1 atau suku dibagi suku sebelumnya. Ya. Eksplorasi pembelahan bakteri. Ya. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri dalam waktu 2 jam. Ya, waktunya 2 jam. Waktu ini kita simbolkan T kecil. Ya, satu sel bakteri membelah diri menjadi 3 bagian. 3 bagian. Baru tahu ini Pak Ali. Tapi Bapak apa ini soal ya. Pada umumnya menjadi 2. Seperti pada gambar 2.5. Ayo mencari jumlah bakteri pada setelah 20 jam. 20 jam, ini 2 jam ini T besar, maaf. Ini adalah periode. Ya, T besar. Ini periode. Ya, ini T kecil, waktu. Ya, jumlah awal bakteri adalah 2 sel bakteri. Nah, untuk menentukan jumlah bakteri setelah 20 jam, kalian harus melengkapi pernyataan di bawah ini. Suku pertama pada permasalahan di atas adalah 2. Ya, 2 bakteri. Pada awalnya ada 2 bakteri. Tiap 2 jam, ya, tiap 2 jam ini adalah periodenya. Ya, membelah menjadi 3. Maka rasio pada barisan di atas, rasio ini 3 ini. Ya, adalah 3. Ya, R sama dengan 3. Gitu ya. R sama dengan 3. Dalam 20 jam terjadi pembelahan sebanyak, nah, kalau mencari N-nya, N adalah, ya, T kecil dibagi periode. Tadi T kecilnya adalah 20 jam, ya, periodenya setiap 2 jam. Jadi N-nya adalah 10. Ya. Jadi jam waktunya adalah T setiapnya, ya. Tiap atau setiap ini periode, ya. Jadi rumusnya N sama dengan T kecil dibagi T besar. Oke. Untuk suku pertama, ya, ini ada 2. Suku kedua, 2 kali kan 3, kan masing-masing membelah 3 kali. Ya, 2 dikali 3 sebanyak 1 kali. Ya, atau 2 kali 3 pangkat 1. Untuk suku kedua, 2 kali 3 itu dikalikan 3 lagi. Ya, jadi dikalikan 3 sebanyak 2 kali atau 2 kali 3 pangkat 2. Untuk 4, yang dikalikan 3 dan dikalikan 3 itu dikalikan 3 lagi. Ya, jadi dikalikan 3 sebanyak 3 kali, bisa kita tulis 3 pangkat 3. Ya, untuk 5 yang dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3 itu dikalikan 3 lagi. Ya, jadi 2 dikalikan 3 sebanyak 4 kali. Ya, 3 pangkat 4. Kita perhatikan. Ya, kalau U5 di sini pangkat 4. Kalau U4 di sini pangkat 3. Kalau U3 di sini U pangkat 2. Kalau U2 di sini pangkat 1. Kalau U1 pasti 2 kali 3 pangkat 0. Ingat, berapapun pangkat 0 1, 3 pangkat 0 1, ya, 4 pangkat 0 1, 5 pangkat 0 1. Nah, ya, 3 pangkat 0 1. Akhirnya ya 2 ini. Ya,
sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, jadi bisa diurutkan ke atas sampai 3 pangkat 0. Nah, secara umum ya U pangkat 10 2 dikalikan 3 sebanyak 9 kali ya, atau 2 kali 3 pangkat 9 ya. Ini adalah suku ke N, 2 ini adalah suku pertamanya atau A ya, 3 adalah rasionya, dan 9 ini bisa dirumuskan N-1 kan ini 10 kurangi 1. Jadi secara umum ya, rumus umumnya UN adalah AR N pangkat min 1 ya, dengan keterangan UN adalah suku N, A suku pertama, N nomor suku, dan R adalah rasio. Itulah deret geometri. Kita lanjutkan contoh sekarang. Suku pertama suatu barisan geometri adalah 4. Berarti 4 ini adalah A-nya. Suku keempat adalah U4. Nah, ingat UN adalah A R pangkat N-1. Jadi U4 adalah A kali R pangkat 3. Ya kan? Ya, ini adalah 108. Oke. Tentukan rasio. Yang ditanyakan adalah R-nya dari barisan itu. Ingat A-nya adalah 8, U4 adalah 108. Dan U4 ini adalah kalau menggunakan rumus ini ya, AR 4 kurangi 1 yaitu 108. Maka 4 kali R pangkat 3 sama dengan 108. Sama-sama dibagi 4 ya, sama-sama bagi 4 ya, atau 4-nya bisa dipindah ke sini kalau misalnya perkalian silang ya. R pangkat 3 adalah 108 bagi 4 sama dengan 27 ya, jadi R pangkat 3 adalah 27, padahal 27 ini adalah 3 pangkat 3, maka R pangkat 3 adalah 3 pangkat 3 ya, maka R nya sendiri adalah 3. Dengan cara ini boleh ya, akar 3 dari 27. Menurut Pak Ali lebih enak dijelaskan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi rasio barisan geometri tersebut adalah 3, R-nya 3 ya, udah ketemu. Lagi, seutas tali dibagi menjadi 5 bagian ya. Tali dibagi menjadi 5 bagian, berarti N-nya sama dengan 5. Ini adalah N sama dengan 5 ya. Dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek ini adalah A-nya, dan tali yang paling panjang adalah UN ya, U5 berarti ya, maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga. Yang ditanya adalah U3. Seperti itu. A-nya 16, U5 adalah 81. U3 yang ditanyakan. Ya. Kita tetap pakai rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. Sehingga U5 87. Jadi U5 sama dengan A ya, R pangkat 5 dikurang 1 yaitu 4. Ya, di sini 4 ya. Kemudian A-nya kita substitusikan. A-nya kita substitusikan ya, yang sama dengan 16 ini. Kemudian 16 sama dengan R pangkat 4 ya, kali ya sama dengan 81 ya. 16 sama kali R pangkat 4 sama dengan 81 ya, sama kita 16 pindah ke sini dengan konsep perkalian silang, maka R sama dengan 81 bagi 16 ya. Jadi R pangkat 4 sama dengan 81 bagi 16. Jadi R pangkat 4 itu sama dengan di sini 81 itu kan sebenarnya 3 pangkat 4 ya. Ya. Kemudian 16 ini adalah 2 pangkat 4. Nah, lebih enak gini menurut Pak Ali. Jadi R pangkat 4 sama dengan 3/2 pangkat 4. Jadi R-nya sendiri adalah 3/2 ya, 3/2. Kemudian yang ditanyakan adalah apa? R-nya ya tadi ya. Yang O3 bukan R-nya, U3. Nah, untuk itu kita sudah substitusikan lagi ya. Ingat UN ya, saya tulis lagi adalah AR N-1 sehingga U3 ya adalah AR 3 kurang 1. U3 /adalah A-nya adalah 16 ya kan, kali R pangkat 2. R-nya sendiri 3/2. Jadi 16 kali 3/2. 3/2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan itu 9, 2 dikuadratkan adalah 4. Ya. Kemudian ya, 4 dengan 16 ini kita coret dapat 4. Ya, 9 kali 4 adalah 36. Jadi panjang tali pada potongan ketiga adalah 36. Oke? Nah, videonya sampai di sini dulu, nanti akan kita lanjutkan latihan 2.2 pada video selanjutnya. Untuk dapat latihan ini ingat ya,
di bawah Pak Ali kasih link dari playlist ini. Jadi tinggal cari aja nanti video yang diinginkan ya. Oke, untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.